Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Bulan, nomor induk mahasiswa 2022 MM 13835, kelas MSDM 118. Dosen pengampu mata kuliah Laude Amijaya Kamaluddin, MADM KP. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah manajemen modal manusia. Definisi sumber daya manusia. Sumber daya manusia merujuk pada tenaga kerja yang dimiliki oleh suatu organisasi. Sumber daya manusia meliputi karyawan, manajemen, dan pimpinan yang berperan penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Pentingnya mengoptimalkan sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keunggulan kompetitif perusahaan. Analisis kebutuhan sumber daya manusia. Untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia, perusahaan perlu melakukan analisis kebutuhan sumber daya manusia. Hal ini melibatkan identifikasi kekurangan dan kelebihan sumber daya manusia yang ada, serta merencanakan strategi pengembangan yang sesuai. Dengan melakukan analisis kebutuhan sumber daya manusia secara teratur, perusahaan dapat mengidentifikasi tren dan mengambil tindakan yang tepat. Perekrutan dan seleksi. Proses perekrutan dan seleksi merupakan langkah awal dalam mengoptimalkan sumber daya manusia. Perusahaan perlu menarik dan memilih kandidat yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai perusahaan. Melalui proses yang transparan dan objektif, perusahaan dapat memperoleh karyawan yang berkualitas dan berpotensi untuk berkembang. Selanjutnya, ada pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan merupakan strategi penting dalam mengoptimalkan sumber daya manusia. Dengan melakukan pelatihan dan pengembangan, karyawan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Perusahaan perlu menyediakan program pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan individu dan organisasi. Hal ini akan membantu meningkatkan kinerja karyawan dan memperkuat modal manusia perusahaan. Selanjutnya, ada manajemen kinerja. Manajemen kinerja melibatkan pengukuran, evaluasi, dan pengelolaan kinerja karyawan. Dengan manajemen kinerja yang efektif, perusahaan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan, serta memberikan umpan balik yang konstruktif. Hal ini akan membantu meningkatkan kinerja individu dan keseluruhan organisasi. Motivasi dan penghargaan. Motivasi dan penghargaan memainkan peran penting dalam mengoptimalkan potensi sumber daya manusia. Di sini, perusahaan juga perlu memberikan insentif yang sesuai untuk mendorong karyawan mencapai hasil terbaik. Selain itu, pengakuan dan penghargaan atas prestasi juga dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Komunikasi dan kolaborasi. Komunikasi dan kolaborasi yang efektif adalah kunci dalam mengoptimalkan potensi sumber daya manusia. Perusahaan juga perlu menciptakan lingkungan kerja yang terbuka dan mendorong kolaborasi antar tim. Dengan komunikasi yang baik, karyawan dapat saling berbagi ide, pengetahuan, dan pengalaman untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, keseimbangan kerja dan kehidupan.
Keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi sangat penting untuk menjaga kesejahteraan karyawan, di mana perusahaan juga perlu mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan dengan menyediakan fleksibilitas kerja, program kesejahteraan, dan kebijakan yang mendukung kehidupan pribadi karyawan. Terus, penghargaan dan pengakuan. Pada slide kali ini, kita akan membahas tentang pentingnya penghargaan dan pengakuan terhadap karyawan. Penghargaan dan pengakuan yang tepat dapat meningkatkan motivasi, kepuasan kerja, dan loyalitas karyawan. Perusahaan perlu memiliki program penghargaan yang adil dan transparan untuk menghargai kontribusi karyawan. Kebijakan dan pengembangan karir. Kebijakan dan pengembangan karir adalah suatu strategi untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia. Perusahaan perlu menyediakan peluang pengembangan karir yang jelas dan terstruktur bagi karyawan. Dengan adanya kebijakan yang mendukung pengembangan karir, karyawan akan merasa dihargai dan tentu saja termotivasi untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Pengaruh kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap optimisasi potensi sumber daya manusia. Kepemimpinan yang inspiratif dapat memotivasi karyawan menciptakan budaya kerja yang positif dan mengarahkan karyawan menuju tujuan perusahaan. Perusahaan perlu mengembangkan kepemimpinan yang berkualitas untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Lanjut dengan penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah alat penting dalam mengoptimalkan sumber daya manusia. Dengan penilaian kinerja yang objektif, perusahaan dapat mengukur pencapaian karyawan, mengidentifikasi area pengembangan, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Penilaian kinerja yang teratur dan adil akan membantu meningkatkan kinerja individu dan organisasi. Selanjutnya ada pengelolaan perubahan. Pengelolaan perubahan adalah keterampilan penting dalam mengoptimalkan potensi sumber daya manusia. Perusahaan perlu mengelola perubahan dengan baik agar karyawan dapat beradaptasi dan berkembang. Komunikasi yang efektif, pelatihan, dan dukungan manajemen adalah beberapa faktor penting dalam pengelolaan perubahan. Selanjutnya, pengukuran keberhasilan. Pengukuran keberhasilan adalah langkah penting dalam mengoptimalkan potensi sumber daya manusia. Perusahaan perlu mengukur keberhasilan implementasi strategi manajemen modal manusia. KPI, Key Performance Indicator, yang relevan dan jelas dapat digunakan untuk mengevaluasi pencapaian dan memperbaiki proses manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya ada strategi retensi karyawan. Strategi retensi karyawan adalah langkah penting dalam mempertahankan potensi sumber daya manusia. Perusahaan perlu mengembangkan strategi retensi yang efektif untuk mencegah kehilangan karyawan yang berpotensi. Ini dapat meliputi program pengembangan karir, keseimbangan kerja dan kehidupan, pengakuan, dan insentif yang menarik. Kesimpulan, optimisasi potensi sumber daya manusia, strategi manajemen modal manusia adalah kunci keberhasilan perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia. Dengan mengikuti strategi-strategi yang telah dibahas, perusahaan dapat mengoptimalkan potensi sumber daya manusia, meningkatkan kinerja, dan mencapai keunggulan kompetitif. Nah, demikianlah pemaparan saya tentang manajemen modal manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.